Kenapa ada orang dalam waktu sekian detik bisa memutuskan sesuatu dan itu cenderung tepat? Bagaimana dalam mengasah insting? Apa itu bisa dipelajari? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rika. Di video kali ini aku akan membahas mengenai teknik pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Keputusan adalah memilih salah satu pilihan dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan biasanya diambil ketika terjadi masalah. Untuk mengatasi masalah yang terjadi di dalam masyarakat, organisasi, atau perusahaan, diperlukan suatu kebijakan untuk pengambilan keputusan yang baik dan tepat. Pastinya memerlukan strategi, dan pastinya keputusan tersebut pasti memiliki tujuan. Hidup adalah rangkaian keputusan. Kalian tahu gak sih, studi menunjukkan dalam satu hari kita membuat keputusan lebih dari 2000 keputusan. Sedikit informasi, Malcolm Gladwell, dia adalah sosok penulis senior yang terkenal karena karyanya tercatat masuk dalam 5 bestseller book versi New York. Dia juga seorang public speaker, self-development, dan foreign policy, top global thinker, atau salah satu pemikir global yang hasil pemikirannya sering dijadikan rujukan dalam membuat keputusan, khususnya negaranya yaitu Amerika Serikat. Wow, keren banget bukan? Nah, gimana sih teman-teman cara menganalisanya? Untuk menganalisanya dibutuhkan metode 5W plus 1H yang terdiri dari what, who, when, where, why, dan how. Untuk what, apa yang terjadi, dan who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, dan when, kapan terjadinya peristiwa itu, dan where, di mana peristiwa itu terjadi, dan why, mengapa peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, kelebihan penyelesaian masalah menggunakan metode 5W plus 1H ini diantaranya yang pertama ada sistematis. Kunci keberhasilan dari sistematis yaitu runtun dan jelas. Yang kedua yaitu serbaguna. Formula ini bisa digunakan di beberapa bidang dan masalah apapun. Nah, yang ketiga komprehensif atau menyeluruh. Nah, komprehensif atau menyeluruh ini dia tuh bisa mengambil masalah dalam 360 derajat. Jadi solusinya akan dibuat itu akan menyeluruh. Nah, di sini Rika akan ngasih contoh. Misal di Kota Bekasi terjadi banjir yang selalu menimpa hampir setiap tahun. Hal awal yang dilakukan Pak Wali Kota Bekasi untuk mencari solusinya adalah menggunakan rumusan 5W plus 1H untuk menginvestigasi terjadinya banjir tiap tahun. Untuk what, masalah apa yang terjadi tiap tahun di Kota Bekasi? Jawabannya adalah banjir kiriman atau banjir pasang laut. Yang kedua ada who, siapa saja yang terkena dampak banjir? Siapa yang bertanggung jawab menangani masalah banjir? Siapa aja ahli-ahli yang perlu dilibatkan atau dihubungi untuk mengatasi masalah banjir? Yang ketiga ada where atau di mana? Di kecamatan mana saja banjir akan muncul? Di kawasan mana banjir paling parah? Dan lokasi mana saja yang tidak terkena dampak banjir. Terus yang keempat ada when atau kapan. Kapan biasanya banjir terjadi? Berapa kali biasanya kasus banjir terjadi dalam 1 tahun? Dan yang kelima ada why. Mengapa banjir bisa terjadi? Apa saja penyebabnya? Dan who, bagaimana? Bagaimana proses terjadinya banjir? Bagaimana kondisi level aliran sungai yang melintas wilayah Bekasi saat banjir? Nah, nggak susah kan buat menganalisanya? Rika pribadi adalah sosok orang yang lebih penting aman daripada sekedar cepat, tapi lebih krusial cepat daripada nyaman. Berpikir cepat otomatis akan membuat diri kita lebih cepat juga dalam mengambil keputusan. Cepat mendapatkan jawabannya dan cepat memperbaikinya. Dan teknik pengambilannya sendiri bisa diambil dari intuisi, pengalaman, wewenang, fakta, dan rasional. Nah, gimana nih kalau semisal kasusnya itu dalam suatu perusahaan yang besar? Kita sulit untuk membedakan fakta dan mitosnya. Nah, ini dia kasus yang akan Rika ambil yaitu dari PT Palopo. PT Palopo ini merupakan perusahaan manufacturing harness yang produksinya salah satunya harness BMW. Nah, di sini terjadi kasus di mana terjadi lonjakan permintaan dan dibukanya lini baru yaitu BMW tersebut. Terjadi sekitar 30% gagal produk dan banyak faktornya. Tapi setelah ditelusuri berdasarkan fakta-fakta dan keadaan sesuai kronologis, ternyata diakibatkan oleh cairan pembersih yang sebelumnya sudah diganti 2 bulan yang lalu. Nah, metode ini bisa diambil berbagai fakta dan mitosnya. Mana fakta, mana mitos. Kita pilah-pilah sesuai dengan kronologisnya dan sesuai keadaan yang di lokasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengambilan keputusan bisa dibandingkan dengan fakta dan analisa yang kuat. Tapi terkadang tidak akan sepenuhnya kita langsung akan tepat. Karena seiring dengan pengalaman, insting yang kuat, maka kita akan bijak dalam mengambil keputusan. Karena menurut Gladwell, dari kesalahan kita belajar untuk menerima, belajar untuk memperbaiki, dan belajar untuk berbuat lebih. Nah, ini dia ulasan dari Rika. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.